Terima kasih Tuhan Yesus buat siang sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu peduli bagi setiap daripada kami Tuhan. Kebutuhan terbesar kami, kebutuhan mendasar kami adalah keselamatan. Dan Tuhan sudah melakukannya bagian yang terberat untuk mendapatkan kami, untuk memberikan kami keselamatan melalui pengorbananmu di kayu salib. Kalau kebutuhan dasar kami yang sangat esensial yaitu keselamatan, Tuhan sudah jamin. Terlebih lagi kebutuhan kami yang ada di hari-hari kami, yang ada di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami gak cuma sekedar mencari atau mengejar provisi penyediaan dari Tuhan. Tapi terlebih lagi kami mengejar pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami rindu untuk merasakan detak jantung-Mu di detak jantung kami Tuhan. Berikanlah setiap daripada kami siang sore hari ini satu kepekaan akan tuntunan Roh Kudus melalui firman yang akan diberitakan pada siang sore hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami mau duduk diam dengan rendah hati dan membuka hati dan pikiran kami untuk mengenal jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus karena Engkau yang menuntun setiap daripada kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang siap, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya dalam hadirat Tuhan. Shalom. Oke, hari ini adalah series Money Wise part yang kedua. Dan kita akan ada ice breaking sebentar. Multimedia boleh bantu. Oke, siapkan dulu handphone masing-masing. Berhubung kita sangat wise, jadi kita nggak bayar, kita free. Jadi silahkan siapin dulu handphonenya. Ini siapa cepat dia dapat. Kalau tidak salah hanya 15 peserta saja, ya kan? Saking wise-nya, jadi kita nggak spend buat bayar subscription-nya. Silahkan multimedia, ya dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, are you ready guys? Belum? Oke. Oke, belum. Ini memang kita belum ada technical briefingnya, maksudnya secara live. Hopefully smooth. Jeng-jeng belum ya? Aman atau amin? Belum. Tenang, minggu depan nanti ada sebenarnya udah disiapin kalau pemenangnya akan mendapatkan sesuatu di minggu depan. Tapi kayaknya ada kendala teknis. Ya, kita langsung ke sermonnya aja. Boleh tolong bilang ya gitu. Ya. Rencananya ingin membuat sesuatu yang baru ya, tapi sepertinya kurang briefing. Oke, it's okay. Oke, Money Wise untuk part yang kedua. Minggu lalu kita belajar dari story dari Elijah ya. Ya, Elijah. Dan sangat direkomendasikan untuk teman-teman boleh mendengarkan
baik mendengarkan ulang atau mendengarkan ya yang belum datang minggu lalu boleh dengerin atau mendengarkan ulang karena saya percaya ada hal-hal yang kita perlu sebagai anak-anak muda di era in this economy gitu ya, belajar dari prinsip-prinsip Alkitabiah tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Yang mau katakan Oke, nah untuk part yang kedua, ini udah ada spillnya ya, Story of Abigail. Ya, Abigail, my daughter, namanya Abigail juga. Fun fact-nya adalah 2 minggu lalu di sekolah minggu itu bahas tentang Abigail juga, benar? Ya. Kemudian dia bilang bahwa ada di sekolah minggu ada bahas soal Abigail, terus kita bilang kayak Abigail kamu itu istrinya Nabal ya. Agak iseng gitu ya. Terus dia bilang enggak, aku bukan istrinya Nabal, aku istrinya Edwin, dia bilang gitu. Jadi konsepnya dia adalah dia bisa married dengan bapaknya gitu, which is good things ya. Jadi semoga standarnya seperti itulah ya gitu ya. Amin. Nah terus kenapa sih tiba-tiba sebenarnya waktu merumuskan series ini, jujurly dari hati yang terdalam gitu ya, keresahan, timbul dari keresahan kayak banyak yang anak-anak muda yang terjebak pinjol, pay letter gitu ya. Jadi ada keresahan-keresahan itu to be honest gitu. Nah terus kemudian seiring dengan persiapan dari series ini, dari part ini, Roh Kudus menempatkan sesuatu di hati aku secara pribadi tentang hal ini teman-teman. Seringkali kami gitu ya yang lebih senior suka menceramahi anak-anak yang lebih muda karena merasa lebih tahu gitu ya, lebih tahu. Tapi seringkali kami menasehati tanpa berempati gitu ya. Nah terus ada satu nudge di hati saya untuk melihat tentang pengelolaan keuangan ini lebih mundur step back, bukan hanya sekedar pengen menasihati teman-teman yang younger generations, tapi membuka kenapa sih banyak anak-anak muda terjebak pada pengelolaan keuangan yang salah. Nah ini adalah salah satu ayat yang beberapa tahun silam gitu ya, membukakan diri saya mengenai akibat dari dosa. Boleh teman-teman baca bahasa Inggrisnya 1, 2, 3. You must not bow down. Oke. Sampai komen situ langsung terdengar, amin. Nah di dalam bahasa Indonesianya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu. Ini salah satu dari the 10 commandments ya. Sebab aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah di sini seringkali waktu kita baca, apalagi dalam terjemahan bahasa Indonesianya, kayaknya Tuhan ini kejam banget membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Udah gitu kepada keturunan yang ketiga dan keempat ya. Waktu baca di bahasa Indonesia ini terkesan kayak wah Tuhan ini sangat kejam dan pendendam sekali, kesalahan bapaknya dilimpahkan kepada anak-anaknya. Tapi di terjemahan yang lain, di dalam terjemahan NLT, dalam terjemahan bahasa Inggris, lebih spesifikkan lagi adalah ini bicara tentang the entire family is affected. Dari dosa bapak atau orang tua itu membuat seluruh keluarga itu terdampak. Dan seringkali kita suka berhenti kepada pemikiran gini, oh apakah berarti Tuhan membalaskan dosa dari ayahnya kepada
anak-anaknya. Padahal kalau kita lebih dalam lagi, sebenarnya ada perbedaan antara hukuman dosa dan akibat dosa. Tadi di dalam bahasa Inggrisnya adalah entire family is affected. Berapa banyak di antara kita yang merasakan dampak dosa atau akibat dosa yang dilakukan oleh papa dan mama kita. Contohnya, ada yang kita layanin satu keluarga papa dan mama itu pecandu judi, ya, suka banget berjudi. Dan anaknya ini tumbuh dalam trauma karena melihat orang tuanya bisa mengabaikan kebutuhan mereka hanya untuk pergi berjudi. Kemudian bahkan lebih dalam lagi sampai mereka grow up, itu ada orang-orang yang rentenir atau orang yang pernah dihutangi oleh orang tua mereka karena berjudi untuk datang. Dan mereka melihat bagaimana orang-orang itu mengancam, menggunakan kekerasan, baik verbal maupun fisik, karena orang tuanya berjudi. Dan hal ini membuat anak itu tumbuh dalam trauma yang mempengaruhi bagaimana dia melihat uang, bagaimana mereka juga melakukan pola relasi gitu ya. Jadi kayaknya kalau hubungan itu harus timbal balik ya, nggak pernah merasakan kasih sayang yang sebenarnya karena uang selalu jadi bahasan topik papa mama berantem ya. Papa mama suka berantemin soal uang, soal hutang dan lain sebagainya. Dan anaknya berpotensi mengulangi pola tersebut. Teman-teman yang kita layani ada yang akhirnya dia juga punya tendensi bahkan jatuh ke dalam perjudian. Baik judi online maupun judi di kasino. Jadi bayangin ini teman-teman, dia tahu keluarganya hancur dan berantakan karena judi. Tapi secara tidak sadar, karena tidak dibereskan, karena tidak melakukan hal-hal preventif untuk mencegah dia jatuh di lubang yang sama, terjadilah pada diri dia sendiri. Dan hal ini amat sangat mengerikan sekali teman-teman. Ini kita bicara secara spesifik soal pengelolaan keuangan yang salah. Apalagi kalau kita bicara soal apabila ada teman-teman yang dibesarkan dengan orang tua yang punya kecanduan alkohol, orang tua yang tidak menggunakan kata-kata yang membangun, hal-hal itu pasti akan menjadi bagian dari ketika kita bertumbuh dewasa, kita tidak bisa mendapatkan. Karena kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita terima, maka kita tidak bisa memberikannya baik kepada diri kita maupun kepada pasangan atau kepada anak kita kelak. Jadi hal ini amat sangat miris sekali ya teman-teman. Dan kembali lagi ke ayat tersebut, kalau kita baca nih teman-teman, seringkali kita berpikir gini, keturunan ketiga dan keempat. Wah, berarti udah anaknya, cucunya, cicitnya. Dan setelah saya pelajarin kenapa frase ini penting sekali, karena pada saat itu di dalam budaya Israel kuno ya, budaya Israel pada zaman itu adalah 3-4 generasi itu biasanya hidup dalam satu rumah tangga. Jadi mereka terinfluence karena tinggal bersama, terdampak karena mereka tinggal bersama. Jadi pada zaman itu seorang kakek atau nenek masih dapat bisa melihat perkembangan tumbuh kembang dari cucu dan cicitnya. Jadi kalau kita menelusuri garis keturunan kita, oma dan opa kita, kakek dan nenek kita itu bisa mewariskan sesuatu di dalam kehidupan kita yang sekarang. Misalnya terjadi perselingkuhan, misalnya terjadi KDRT, misalnya terjadi hutang, terjadi judi dan lain sebagainya, itu berdampak kepada kita. Meskipun mereka tidak ngajarin, ayo judi, ayo main cewek, ayo main kasar, tapi apa yang kita lihat, kalau di dalam parenting dibilang gini, monkey see, monkey do. Ya, mereka melihat, mereka akan menirunya. Suka atau enggak suka. Jika kita tidak melepaskan pengampunan, jika kita tidak beresin luka dan trauma itu, seringkali kita akan meniru apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan dari keturunan
di atas kita, generasi di atas kita. Dan kita perhatikan di ayat ini teman-teman, seringkali kita berpikir 3-4 generasi tadi, kalau kita kontraskan, kita bandingkan dengan 1,000 generations. Begitu besarnya grace dari Tuhan ya. Memang hal-hal ini kan tidak tanda kutip ya, hukuman dosa dan akibat dosa itu berbeda sekali. Kalau hukuman dosa, pertanggungjawabannya pribadi. Dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menanggung setiap hukuman dosa kita. Amin. Hukuman dosa kita ditanggung sehingga kita tidak jatuh kepada maut. Tapi kita diberikan hidup yang kekal. Tapi itu bicara soal hukuman dosa. Bagaimana dengan akibat dosa? Akibat dosa inilah yang kita deal in this present time. Berdampak pada generasi. Jadi kalau kalian berpikir gini, gak apa-apalah gua nge-vape, gua smoke. Jadi perokok kan gak apa-apa, yang rugi badanku. Yang oke lah, yang pasti kan kita berargumen kan. Itu loh asapnya kami loh, jadi passive smokernya. Nah oke, kalian bilang gini gak apa-apa. Tapi bayangkan seselop rokok kalian itu kalau dipakai di nabung di duit, bibit, di mana lagi ya, segala macam lah itu ya, instrumen keuangan. Jadi apa? Jadi duit gitu. Ya. Jadi jangan berpikir sampai hari ini dan kenikmatan hari ini. Oke, stop, jangan terlalu panjang ya. Masih ada slide berikutnya. Ya, jadi kita harus bedakan antara hukuman dosa dan akibat dosa. Oke, itu satu hal yang sangat penting sekali untuk kita tahu sehingga kita akan belajar money wise yang pertama. 1, 2, 3. Sin can impact generations, but God's grace is greater than every generational legacy. Hari ini kita belajar bahwa apa yang diwariskan, apa yang diturunkan, pola yang berulang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mematahkan setiap curse dan setiap pola yang salah di dalam keturunan kita. Amin. Nah, makanya hari ini kita belajar dari yang namanya Abigail. Kenapa Abigail ini menjadi menarik sekali teman-teman? Ini mungkin agak extending dari pengertian secara teologisnya ya teman-teman. Saya hanya meminjam tokoh Alkitab Abigail ini dan mengambil nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam series Money Wise ini. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah, jadi ini singkat ceritanya, Samuel sudah meninggal dunia dan kemudian Daud ini meneruskan dalam tanda kutip ini perjalanannya. Jadi ini sebelum Daud menjadi seorang raja. Tapi dia sudah menjadi buruan dari Saul. Ini di 1 Samuel 25 dan seterusnya. Jadi nanti ada 3 tokoh, ada Daud, Nabal dan Abigail. Nah, bagaimana kita mempelajari hal ini? Kalau misalnya teman-teman lihat, ini si Abigail ini menikah dengan laki-laki yang kaya tapi buruk sifatnya, ya, buruk sifatnya. Kemudian ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatan atas namaku, tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu." Ini mungkin kepotong. Kalau saya baca di sini, memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Di sini Daud ini kan masih dalam semacam pelarian, tapi sudah ada banyak orang yang mengikuti dia. Nah, singkat cerita, ketika dia ada di wilayah di Karmel tersebut, mereka ini, Daud dan pasukannya itu bisa dibilang melindungi harta, melindungi domba-domba, kambing-kambing, melindungi kepemilikan dari si
Nabal gitu. Mereka dengan pasukannya, Daud dengan pasukannya membantu nih. Karena waktu itu masih banyak orang Filistin yang suka nge-raid itu apa? Raid itu apa? Merampas gitu ya, merompak gitu ya. Nah, tapi Daud ini menolong si Nabal gitu. Jadi bahkan Daud ini bilang, coba kamu temuin dia, berikan salam gitu ya. Sopan ya, berikan salam, shalom, peace upon you. Kemudian dia bahkan bilang, berikanlah kepada hamba-hambamu ini. Daud menaruh dirinya kepada hamba-hamba dan kepada anakmu Daud. Jadi dia kayak sadar diri bahwa dia ini lagi melintasi daerahnya si Nabal, ya kan. Aku udah bantu jaga, aku nggak macem-macemin kepemilikan kamu. Dan pada saat itu tradisinya adalah kalau hari raya pemotongan gunting bulu domba-domba tuh kayak semacam dia lagi harvest. Ya kan kalau misalnya petani ada harvestnya. Nah ini kalau gembala peternak ada harvestnya juga. Dan pada saat itu mereka akan kayak bikin feast gitu lah, kayak pesta gitu. Dan orang-orang itu akan sangat generous karena lagi sukacita gitu ya, ada harvest, ada penggunungan bulu domba. Mereka akan biasa untuk memberi kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka gitu. Jadi Daud juga datang dengan penuh kerendahan hati sebenarnya. Tetapi apa sih yang Nabal lakukan? Namun Nabal menjawab, wah pokoknya udah kayak emang siapa dia gitu. Dia tuh siapa? Dia pikir siapa dirinya gitu. Dia cuma seorang budak yang memberontak melawan tuannya gitu ya. Melawan Saul. Haruskah aku mengambil, lihat ya digarisbawahi, rotiku, airku dan daging dombaku. Ya, 3 kali diulang dengan pernyataan ku, me, myself, and I. Dia orang yang sangat kikir dan serakah. Dia tuh punya banyak banget. Meskipun pasukan Daud ini kurang lebih sekitar 500, tapi dibanding dengan kekayaannya dan proteksi yang diberikan Daud, itu nggak ada apa-apanya. Nanti kita lihat. Bener gak sih ada apa, maksudnya kayak emang Daud tuh mintanya kayak gimana sih gitu, emang dia kayak ngelunjak gitu ya minta atau pengen mengkudeta Nabal, pengen merampas, enggak pada awalnya ya, rotiku, airku dan daging dombaku. Seringkali kita juga merasa apa yang kita miliki adalah kepunyaanku, milikku, hanya untukku, sehingga seringkali kita sulit untuk berbagi. Marilah kita belajar dari Nabal untuk kita tahu semua ini pemberian dari Tuhan juga. Ada bagian yang kemarin minggu lalu kita belajar, ada benih dan juga roti. Me, myself and I will not bring you to success. Tapi kita selalu bilang bahwa kita mau jadi orang yang signifikan. Artinya memberi nilai buat orang lain. Dan bukan berarti signifikan harus tunggu kita udah kaya dulu, harus tunggu kita udah punya kerjaan dulu, harus tunggu kita udah bermobil dulu, enggak. Memberi nilai. Nah nilai ini bisa dikonversikan dalam waktu, bisa dalam kita mendengarkan orang, ya juga dalam resources kita, dalam finansial. So give what God's already give to us. Semua ini datangnya dari Tuhan, amin. Jadi jangan terjebak pada me, myself, and I. Karena apa yang terjadi berikutnya? Nah, kembalilah utusan itu kepada Daud, menyampaikan kembali kan. Maka Daud berkata kepada seluruh pasukannya, kalian semua siapkanlah pedang dan sarungkan di pinggang kalian masing-masing. Maka Daud dan pasukannya menyiapkan dan membawa pedang mereka. Sekitar 400 orang pergi mengikut Daud, sementara 600 orang lainnya tinggal untuk menjaga barang-barang mereka. Jadi ini udah pengen, kata Daud, macam-macam nih, udah baik-baik aku tadi bilang hamba, anak gitu, berilah aku belas kasihanmu, gitu kan. Kalau saya sih kayak gitu, gitu. Gitu. Nah, tetapi salah seorang dari gembala Nabal memberitahu kepada Abigail, istri Nabal. Daud mengutus membawa pesan. Dan apa sih yang dilakukan oleh si tuannya ini loh? Justru dia menghina mereka gitu. Oh oke. Dia menghina mereka. Tapi pasukan Daud itu sangat baik loh sama kami. Ya mereka gak ganggu kami, gak ada satupun yang hilang.
Padahal waktu itu banyak banget orang Filistin yang bisa menjadi merampok mereka, tapi justru makan dibilang kayak kalau dibaca seterusnya, oh ini, baik siang maupun malam mereka seperti benteng yang menjaga kami selama kami menggembalakan kambing domba. Ya, jadi Nabal ini take it for granted gitu. Usaha pemberian kebaikan hati Daud gitu. Ya kan Daud kan juga dalam tanda kutip gak punya kewajiban untuk melindungi. Tapi dia mau melindungi. Ya kan. Nah singkat cerita Abigail diberitahukan tentang hal itu. Nah ketika Abigail diberitahukan tentang hal tersebut. Berpikirlah dan bertindaklah. Itulah sebuah perkataan dari si gembala tadi. Berpikir dan bertindaklah segera. Karena malapetaka sedang mendekati Nabal dan bisa menghancurkan seluruh keluarganya. Tuhan sangat menjengkelkan. Ini pembantunya aja. Ibaratnya bawahannya bilang nyebelin banget nih orang ya. Segala nasihat dari siapapun pasti tidak akan didengarkannya. Katanya itu kepala batu gitu. Ini bebal gitu. Gak mau dengerin nasihat siapa-siapa. Nah pause sebentar. Kadang kita berpikir gini, itu orang nyebelin tapi kaya banget ya. Sering ya dijumpai ya. Iya, di dunia sekarang gitu ya. Itu bos gua ya, pinternya ngomong doang, ngejilat doang. Posisinya masih tinggi dia. Tenang, dari zaman dulu sudah ada gitu ya. Model-model begini. Tapi kita tidak boleh sembarangan menghakimi, ya kan. Nanti kita lihat kisah hidupnya Nabal. Ya juga jangan sampai gini kita doain gitu ya. Kita doain dia mampus gitu. Ya jangan juga. Yang kita doain apa? Pertobatannya. Jangan kayak Nabal, biar dia kayak Nabal gitu. Jangan. Doain pertobatannya. Dia mengenal Tuhan jadi jadi rendah hati mungkin, jadi murah hati, ya kan. Tapi kita belajar nih, dari zaman dulu aja udah ada nih modelan begini. Kalau nggak salah di Amsal juga ada ditulis, Mazmur atau Amsal juga ditulis begitu. Ada orang-orang fasik yang dipercayakan harta di muka bumi ini. Tapi ujungnya kepada maut. Ya, jadi jangan iri sama orang yang fasik. Kita tuh iri sama kekayaannya dia. Padahal kekayaannya dia itu tidak akan membawa hal yang baik dalam hidupnya. Jadi kalau di Amsal dibilang gini, lebih baik sedikit tapi hidup dalam ketentraman dan kedamaian. Ya, jadi kita selalu ingat yang dikejar adalah pribadi Tuhan, bukan berkatnya. Kalau mau orang fasik itu punya kekayaan, ya sudahlah. Belum tentu dia punya kekayaan tapi dia bisa nikmatin. Mungkin sakit-sakitan, mungkin dia overthinking, takut takut dirampok, takut diculik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam bahasa Inggrisnya menariknya dibilang gini, you need to know this and figure out what to do. For there is going to be trouble for our master and his whole family. Kenapa aku bilang menggarisbawahi soal you need to know this and figure out what to do. Di dalam ilmu ekonomi dikatakan bahwa information is a power. Ya, kalau misalnya kita punya saham, kita main di market gitu ya. Kalau kita punya key informations, misalnya direksinya mau ganti, iya kan ya. Komisarisnya diganti sama anak S2, nggak tahu ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nah, kalau kayak gitu tuh terus kayak, gila komisarisnya anak S2, titipan nih, udahlah saya mundur dulu lah nanti atau cut loss dulu dan lain sebagainya gitu. Oke, information is a key. Dan seringkali di dalam kehidupan kita, kenapa aku garis bawahi ini? Kita sebagai anak-anak muda, sering gak sih dapat informasi-informasi yang buat kita kayak, kenapa sih mama ceritaan ini sama aku? Aku nih anak loh, masa aku pantas sih dengerin obrolan rumah tangga mereka, obrolan suami istri antara papa mamaku, hutangnya mereka dan lain sebagainya. Ada yang kita layanin juga di usia dia SD, dia itu dibawa ke pengadilan untuk jadi saksi perceraian mama papanya. Waktu umur 4 SD. Waktu aku dengar itu aku langsung kayak, wow. It will be it should be a hard time buat dia. Menyaksikan sidang perceraian mama bapaknya. Dan dijadikan saksi lagi.
banyak banget, terutama mungkin dari kalangan perempuan, itu sering banget jadi tempat curhat mamanya. Ya, mamanya curhat, bapakmu nih begini. Atau aduh minggu depan gak ada duit buat bayar uang sekolah adik dan lain sebagainya. To be honest, it's very hard. Untuk kita sebagai anak menjalankan peran yang tidak semestinya kita jalankan. Itu berat sekali. Dan saya cuma mau bilang di sini bahwa kasih karunia Tuhan akan diberikan kepada teman-teman. Karena pastinya mereka juga, mama, papa kita, orang tua kita juga kalau boleh gak akan ceritakan hal itu kok ke kita. Tapi situasi bisa jadi mendorong mereka untuk berbuat seperti itu. Ada satu kalimat dibilang begini, ketika saya udah jadi orang tua ya, jadi lebih bijak lah ya. Jadi orang tua kita selalu bilang gini, anak-anak tuh selalu berpikir, apa yang tidak bisa orang tuaku berikan kepadaku. Kita sering kali mikir, aduh coba mamaku bisa kasih aku apa? iPhone atau kasih aku kuliahin di luar negeri dan sebagainya. Anak-anak cenderung berpikir apa yang tidak bisa diberikan oleh orang tuanya. Padahal orang tua itu selalu berpikir apa yang bisa dia berikan buat anak-anaknya. Kita selalu ngelihat kekurangan orang tua kita. Seringkali kita gak di posisi seperti orang tua yang ngelihat apa yang bisa apa yang bisa aku kasih ke mereka gitu. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman, you need to know this supaya pertama kita diberikan sebuah apa ya, bisa dibilang sebuah penguatan. Kalau kalian tahu cerita-cerita hidup dari orang tua atau keluarga besar, ya keluarga besar kalian, percayalah pasti ada rencana Tuhan. Kenapa kalian bisa tahu permasalahan mereka? Dan kalau kalian menjadi tempat sampah ibaratnya, bukan tempat curhat nih, tempat sampah. Kalian perlu untuk merilisnya pada pribadi yang tepat. Siapakah? Adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ceritakanlah apa yang diceritakan oleh mamamu. Karena kita tuh gak bisa buat apa-apa ya. Kalau uang adik sekolah, sekolah adik belum ada, terus pada saat itu posisi kita juga lagi gak ada, apa yang harus kita lakukan? Jual ginjal? Ya kan enggak. Kadang-kadang mereka juga butuh cuman sekedar curhat gitu loh. Tapi mereka lupa, kalian berada di usia yang belum siap untuk menanggung hal itu. So in this place I say sorry for everyone, every daughter yang harus jadi tempat curhat, tempat sampah dari orang tuanya. Atau para anak laki-laki di sini yang melihat kekerasan dalam rumah tangga papa dan mama kalian. I'm so sorry. Karena seharusnya itu tidak jadi bagian dari hidup kalian. Ampunilah mereka karena we move on seperti Abigail ini teman-teman. Abigail bijak, cantik, bijaknya ya yang kita iniin. Tapi situasinya sangat tidak baik ya. Berpasangan dengan orang yang sebebal itu ya. Kita juga gak pernah milih loh ya kan papa mama kita siapa. Tapi kita ditempatkan di dalam keluarga yang sangat berat, sangat tidak ideal. Tapi kita baca di sini poin yang kedua adalah character matters more than circumstances. Karakter Abigail tetap bijak meskipun di tengah situasi yang tidak ideal. Pasangannya sangat bebal, tapi dia masih mempertahankan karakternya. Bahkan nanti kita lihat action Abigail ini yang menunjukkan betapa karakternya dia itu sangat luar biasa. Mempertahankan menjadi bijak di tengah keluarga yang tidak bijak itu gimana? Susah. Tapi bersama Tuhan, we surrender to God's sovereignty. Kita bersandar sebuah penyerahan yang aktif pada kedaulatan Tuhan. Kita nggak tahu kenapa gue ditaruh di dalam keluarga yang seperti ini.
Tapi yang perlu kita tahu adalah Tuhan masih berdaulat dan karaktermu lah yang nantinya akan jadi penentu lebih daripada circumstances-nya. Lebih daripada situasinya, karakter itu ada sesuatu yang akan memberikan jalan keluar. Karena situasinya seringkali kita tidak bisa pilih. Dan selanjutnya, maka Abigail bergegas menyuruh para budaknya mengambil 200 potong roti, 2 kantung anggur, 5 ekor domba yang sudah disembelih. Nah, ini bacanya banyak ya, 30 liter, gitu ya. Tadi jadi dibilang sama si Nabal apa? Rotiku, apa tadi ya? Rotiku, gandumku, apa gitu ya? Air sama domba-dombaku. Ini si Abigail dalam waktu sesingkat mungkin bisa tersedia 2 kantong anggur, dan itu baca sendiri capek. Ya bayangin ya, itu kalau gini, si suaminya bilang sepelit itu, padahal itu lagi pesta, emang lagi harvest. Makanya Abigail bisa langsung persiapin, langsung sisihin gitu. Ibaratnya kalau emak-emak lagi, tahu nggak emak-emak kalau lagi pesta kan, ada yang disimpan. Soalnya kalau disaji duluan, habis langsung. Kadang ada tamu yang nggak itu kepanjangan ceritanya. Ada tamu yang nggak tahu diri gitu ya. Ini kan, udah habis, tenang. Mama ada simpan gitu. Habis itu pulang kita keluarin lagi yang baru gitu, toplesan baru. Enggak ya, nggak pernah ya. Nah itu agak oke. Nah habis itu dia bilang gini, tetapi pergilah mendahului saya akan menyusul kalian. Jadi barang-barang ini didulukan dan si Abigail akan menyusul untuk bertemu dengan si Daud dan pasukannya. Karena Daud dan pasukannya udah pengen greget gitu ya, gue pengen tumpas itu orang gitu. Nah kemudian sampai dia ketemu, terus si Abigail tuh langsung turun dari keledainya, terus dia langsung ngomong sama Daud. Dan bukan cuma ngomong ya, dia tuh kayak dalam kondisi bersujud, bersimpuh gitu ya. Karena orang yang meminta pengampunan gitu. Dia bilang gini, please forgive me if I have offended you in any way. Ini potongan saja ya teman-teman. Dia bahkan dibilang kayak gini, maafin aku ya Tuhan, maafin aku Tuanku gitu. Aku tuh ini salahku. Dia bilang gitu. Si Abigail bilang ini salahku. Aku nggak lihat utusan Tuhan. Jadi Abigail tuh bilang coba kalau yang nyambut utusannya Daud ini aku, bukan suamiku gitu. Aku akan mengintervensi. Gitu dia ngomong kayak ini salahku. Padahal bukan salah dia, ya kan? Bukan salah dia dong. Tapi ya emang somehow kalau kita sudah berkeluarga, udah berkeluarga dalam artian suami dan istri ya, itu menjadi kesalahan bersama. Nggak bisa bilang kesalahan suamiku nih, nggak. Ini agak berlebihan, cuman tahu lah ya. Please forgive me, I have offended you in any way. Dibilang kayak gitu. The Lord will surely reward you with a lasting dynasty, for you are fighting the Lord's battle. Dia ngomong ini kalau di dalam sumber yang saya baca, Abigail speaks prophetically. Ya. Dia pada zamannya seorang perempuan yang pasti kalau perempuan pada zaman itu tuh mendapatkan informasi itu udah beberapa layer ya. Dan maksudnya kayak untuk dia tahu informasi itu sebuah hal yang menunjukkan kebijaksanaan dia. Yang artinya dia mau open minded, yang mau belajar, ngerti nggak? Dan sekali lagi di dalam sumber yang saya baca dibilang speaks prophetically. Artinya dia tahu nih apa nuansa, apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini di Israel. Kenapa? Karena dia, saya yakin selain orang yang bijak, dia punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia bisa tahu, oh ini orang yang benar. Meskipun dia di bawah kepemimpinan, di bawah rumah tangga dari orang yang bebal. Di situ dikatakan, the Lord will surely reward you with a lasting dynasty for you are fighting the Lord's battle. And you have not done wrong throughout your entire life. Terus ada hal-hal yang dimana dia sampaikan gini. Dia dalam bahasa Indonesia dikatakan gini, kamu janganlah ibaratnya menuntut balas. Menuntut balas untuk satu hal yang tidak jujur. Karena kalau kita lihat Daud ya, Daud itu bisa spare hidupnya Saul. Padahal Saul ibaratnya udah mau bunuh dia, tapi dia bisa spare. Tapi sama Nabal ini terus terang egonya Daud kena gitu. Jadi dia marah gitu. Dan padahal itu bukan peperangan yang Tuhan mau. Nabal ini gimana pun tetap orang Israel.
bukan orang Filistin, bukan musuh. Tapi dia tersinggung secara egonya si Daud sehingga mau bunuh. Dia nggak tanya Tuhan dulu, Tuhan diapakan ya si Nabal ini? Enggak, pengen bunuh aja. Ngerti gak sih? Refleksinya juga buat kita, siapapun kita nih, mungkin kita ngerasa kita udah jadi pelayan Tuhan, udah doing God's kingdom, udah memulitkan dan lain sebagainya. Hati-hati sama yang namanya ego. Kamu tersinggung, misalnya nih ya, misalnya lagi di gereja gini ya, terus tiba-tiba mungkin ada asyir yang gak nyapa kamu, terus pokoknya apapun lah ya, pokoknya hal-hal yang begitu deh. Kalau egomu tersinggung, gembala kulmu lupa mungkin ngechat kamu, ya jangan tersinggung. Ego, hati-hati. Daud ini hampir membuat kesalahan dengan mau bunuh Nabal. Dan gak cuma Nabal yang mau dibunuh, itu satu laki-laki, dibilang katanya satu laki-laki, maksudnya semua laki-laki di dalam naungannya Nabal tuh mau dibunuh. Bayangin, pertumpahan darah yang tidak seharusnya. Tapi puji Tuhan ada si Abigail ini. Makanya di ayat lainnya si Daud bilang, "Blessed is the Lord God of Israel yang mengirimkan kamu." Jadi kayak Daud bilang, terpujilah Tuhan karena mengirimkan kamu Abigail untuk untuk menghalangi atau mencegah aku melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Ya, Daud pun dari sini kita belajar, harus belajar untuk mengatasi yang namanya ego, ya, dan terima tuntunan Tuhan. Karena waktu itu Abigail pun juga seorang wanita, di sumber yang saya baca pun dia bukan nabi juga ya ibaratnya, bukan nabiah gitu ya. Tapi Daud juga punya kerendahan hati untuk dengarkan teguran atau permintaan dari Abigail ini. Oke, jadi itu hal yang amat sangat penting yang kita belajar secara kehidupan sehari-hari maupun pengelolaan keuangan. Yang paling penting adalah kita bertindak dengan humility, kerendahan hati. Dan butuh apa? Hikmat. Ketika kita dealing with your hardship. Kita nggak bisa ubah situasi kita dilahirkan di keluarga mana. Dan bagaimana orang tua kita mengelola keuangan. Tapi yang bisa kita ubah adalah respon kita. Change your response. Jangan berekspektasi untuk mengubah orang. Tapi ubahlah respon hatimu. Maka itu akan membawa perubahan dalam hidupmu. Sama seperti Abigail. Abigail gak berniat itu. Makanya dia bilang, dia tidak bilang ke Nabal. Karena dia tahu Nabal ini gak bakal dengerin dia juga. Tapi tahu gak, dia memberitahukan kepada Nabal. Setelah dia ketemu Daud batal mau menyerang. Dia ketemu si Nabal. Dan si Nabal itu tahu lagi ngapain? Lagi pesta, mabuk-mabukan. Terus habis itu dia bilang gini, setelah Nabal sadar, baru Abigail kasih tahu. Pernah ketemu orang yang gak sadar terus lu ajak ngomong, ngelantur. Apalagi orang tua lagi marah-marah, lagi murka, lu jangan berusaha untuk nasehatin. Yang ada harus punya hikmat kayak Abigail. Tunggu Nabalnya sadar, tunggu orang tua lagi kalem, situasi lagi sudah tenang, kondusif, baru sampaikan hal-hal yang Tuhan taruh, hikmat-hikmat yang Tuhan taruh dengan kerendahan hati. Nah, singkat cerita si Nabal dengar itu, dia kena serangan jantung, meninggal di tempat. Jadi singkat cerita, di dalam pembelajaran ini juga dalam kisah Abigail kita belajar bahwa pembalasan datang dari Tuhan, ya. Bukan berarti kita pengen orang tua kita dibalaskan apa gitu ya atas tindakan dan sikap dia kepada kita, enggak. Tapi kita perlu bertindak sesuai dengan peran kita, sesuai dengan posisi kita sebagai anak. Kita harus bertindak dengan kerendahan hati dan juga hikmat atau kebijaksanaan. Dan hal ini teman-teman yang kita perlu lihat bersama. Nah,
breaking the cycles of foolishness. Tadi kan kita belajar soal money wise, Abigail yang wise. Nah sekarang kita perlu belajar nih, ada nih cycle atau pola-pola yang apa, foolishness itu apa ya? Bukan idiot, apa namanya? Apa? Kok idiot ya? Apa? Dungu, apa? Ya itulah ya, foolish tuh bodoh gitu ya. Pokoknya gitulah, lawannya wise itu foolish gitu. Nah terus habis itu apa sih yang biasanya nih kita temukan nih di dalam kehidupan generasi kita sebelumnya. Contohnya not budgeting. Atau not budgeting ini erat kaitannya sama instant gratifications. Nah jadi gini teman-teman. Not budgeting ini contoh sederhana. Di keluarga Cece dan Koko, kalau misalnya nih Abigail atau Tobias pergi ke mall, kita selalu bilang gini, kita ke mall itu bukan berarti akan membeli sesuatu. Kayak ada kan anak-anak yang ke mall itu selalu paradigmanya akan beli mainan. Nah itu kita bilang enggak. Terus kalau pergi ke tempat mainan, kita tuh bilang budgetnya berapa. Kayak 25.000, terus kayak habis ngelakuin apa gitu. Jadi mereka tuh terbiasa mau pergi ke Alfamart atau kemana, dia akan nanya budgetnya berapa. Cilakanya adalah ketika papa mama Angel datang, pokoknya ketika opa oma ya kan, ama engkong datang, habislah itu dunia perbudgetan. Biasanya kasihnya 25.000, jadi 100.000 4 kali lipat gitu. Jadi begitulah. Nah, tapi kan kita yang constantly memberikan value kan ke mereka. Jadi mereka pun kayak autopilot gitu loh, kalau datang terus nanya budgetnya berapa. Nah, saya tahu bahwa kita tuh semua mungkin dilahirkan dengan para baby boomers yang maksudnya orang tua kalian tuh baby boomers. Dan gak ngenal gitu, gak sempat ngajarin kalian tentang budgeting gitu loh. Boro-boro budget gak ada budget buat saya gitu. Gak ada budget buat saya, semuanya itu untuk kesenangan pribadi kah, semuanya untuk hal-hal yang ya apapun itu. Nah tapi kita harus belajar. Mari di era kita yang sekarang belajar untuk budgeting. Ini bukan gaweannya anak finance dan accounting doang. Ini gawean setiap orang yang ada di muka bumi ini. Yang uangnya masih masih serinya terbatas. Uang lu bukan nggak berseri kan? Kalau uang lu nggak berseri boleh lah lu nggak budgeting gitu kan? Uang kita masih berseri, betul? Masih gajian kan? Masih itu pakai budgetnya. Jadi avoid yang namanya instant gratifications. Kayak aku udah achieve target nih. Oke, gas. Habis ini gue pergi ke tempat matcha. Habis ini gue pergi ke tempat, ini cewek ya. Pergi ke buat skincare dan treatment dan lain sebagainya. Stop gitu. Gak semuanya harus dikasih self reward at that time. Kalau nggak ada budgetnya, ya. Dan yang utamakan kita udah pernah belajar untuk mengutamakan kebutuhan dan saving atau investment. Udah nggak usah diajarin lagi, lu carilah tuh di internet, jangan males gitu. Terus habis itu apa? Sekarang nih ya, in this economy teman-teman, ada yang namanya, udah paham dulu soal instant gratification, sebagian besar udah paham ya. Kalau nggak paham tanya gembala kulnya nanti. Nah, lipstick effect. Ini apa? Apaan lagi nih lipstick gitu. In this economy teman-teman, menurut kalian di masa resesi apakah orang mengurangi spendingnya? Tidak. Karena ada psikologi behavior. Jadi lipstick effect ini diciptakan pada waktu ada penelitian di zaman resesi tahun berapa, aku lupa, 1000 sekian gitu. Nah, di saat resesi penjualan lipstick L'Oreal naik. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini teman-teman. Ketika orang di masa resesi, mereka itu akan tetap spending, tapi untuk hal-hal yang bukan kebutuhan. For luxurious item, for something enjoyable, giving pleasure. Ya, katanya coffee shop di Indonesia itu terbanyak mengalahkan China dan USA.
Kenapa? Karena mereka mikirnya gini, karena gue akan mikir gini, aduh lagi resesi ya, tapi aku tetap harus terlihat cantik. Jadi aku beli lipstick. Oh aduh resesi ya, tapi gak apa-apa lah, kan gak akan kebeli juga KPR rumah. Aku dandanin aja motor aku. Ya dimodif lah motorku, gak akan kebeli rumah juga, uang segini buat apa? Uang segini gak bisa beli KPR gitu loh, uang segini gak bisa buat pendidikan, ya untukku aja lah, untuk giving me pleasure. Makanya sekarang tuh lipstick effect muncul sekarang, karena ini penelitiannya pada satu tentang lipstick ya. Makanya sekarang muncul apa? Labubu effect, sama aja sama lipstick effect. Instead of that money you buy for something yang matters, kebutuhan atau buat saving or investing, kamu ada dorongan untuk membeli, untuk memberikan kamu, you did the hard work, kamu udah kerja keras, gak apa-apa lah beli Labubu itu, gitu ya, ngerti gak? Akhirnya iya, lu mau beli motor gak bakal terbeli itu motor, karena lu banyak pilih Labubu gitu. Lu mau bilang, aku mau beli asuransi, gak bakal kembali itulah asuransi, karena lu udah pakai buat beli kopi. Ngerti soal lipstick effect? Jadi lipstick effect bukan cuma tentang perempuan ya, itu sebuah jurnal, sebuah teori yang diciptakan dari sebuah jurnal. Sekarang bentuknya sudah bermetamorfosis, nggak lipstick tapi jadi Labubu dan lain-lain sebagainya. Atau apa? Kartu Pokemon dong, ya kan? Daripada gue nabung ya beli kartu Pokemon, ya kan? Padahal 100.000 bisa buat beli reksadana, ya. Pasar market, ya adalah. Oke, normalize. Terus sekarang apa lagi? Zaman kita ya, cycle-nya apa yang berulang? Normalize. Kita sering menormalisasikan hutang. Orang tua kita juga sering tuh ya, mama-mama zaman dulu, zaman sekarang mungkin juga sama. Aduh, kayaknya kulkas ini udah jelek, pergilah dia berhutang kepada, ada om-om itu, zamannya Cece masih kecil ya, itu ada om-om itu yang kredit, tahu kan? Kredit pakai buku. Buat beli apa? Panci dia beli. Buat beli apa? Dia kompor dia beli. Yang penting apa? Hutang. Normal kan hutang itu. Ya, padahal kalian pernah lihat pola-pola ini di dalam keluarga kalian? Please jangan repeat the same mistake. Ya. Kalian menjadi korban loh dari hutang-hutang yang tidak bijaksana dari orang tua kalian. Masa kalian mau ngelanjutin lagi hal itu? Kan belum punya anak, gak apa-apa Ceh. Paling kalau ditagih, aduh siapa itu marah, aduh gak apa-apa. Fokus. Paling kalau ditagih, gak apa-apa lah Ceh. Kan belum punya anak, paling kalau ditagih aku jual aja lah ginjalku nih Ceh. Ya kan? Karena apa? Kita menormalisasikan hutang. Kemarin udah dibahas, gak usah dibahas lagi. Yang kedua, easy money mentality. Tidak mengenali profil resiko, tidak mempelajari instrumen investasi. Nah, ini adalah kejadian ketika kita mungkin sudah punya uang dingin ya. Kita udah membatasi spending kita punya uang dingin, kita mau investasi, tapi kita nggak belajar profil resiko kita tuh seperti apa. Artinya gini, kalau kita orangnya masih jantungan, jangan coba-coba main trading saham. Jantungan nanti kamu, nanti tiba-tiba kamu kena anxiety atau panic attack. Kenali dulu resiko kamu, baru kamu pilih instrumen keuangan yang sesuai. Saya tidak akan mengajarinya di sini, banyak di YouTube ya, asal yang benar. Yang benar narasumbernya, kita belajar. Kalau mau tanya ini benar atau enggak, boleh reach out aja ke C-Angel atau ke bro-bro saya yang sudah main ya, boleh angkat tangannya. Samuel sama siapa? Daniel, Samuel ya. Mereka udah, Patrick juga udah punya background bidang keuangan dan lain sebagainya. Teman-teman please, jangan kita tuh kayak seneng ngomongin cewek di tongkrongan. Bener gak? Enggak ya? Oke, fokus dulu. Jangan seneng ngomongin cewek di tongkrongan. Bener gak? Seneng ngomongin cowok? Enggak.
Biasa cowok nggak ngomongin cewek, nggak ngomongin cowok. Iya. Nggak ya. Ya ini kok bias gini sih cewek, nggak. Omongin hal-hal yang penting. Penting untuk kita dan masa depan kita. Amin. Ya jangan malu untuk bertanya. Belajar dari podcast yang benar. Terus kemudian terakhir nih, unwise giving. Memberi tanpa batasan yang jelas. Ada kasus di mana papa mama kita mau bantu keluarganya. Terus yang dipakai uang kita. Kenapa? Relate ya? Misalnya, kok takut tawanya? Misalnya gini nih, Bude itu kasihan banget loh, jatuh dia dari motor. Kamu ada kan sisa uangmu gajian kemarin, transferlah ke Bude gitu. Lah Bude jatuh, kita yang tanggung. Bude punya anak, kita yang tanggung. Dan lain sebagainya. Tapi belajar seperti Abigail ya. Kerendahan hati dan hikmat ya, memberi tanpa batasan yang jelas. Kita belajar nih orang tua zaman dulu, baby boomers tadi karena nggak punya budget. Jadi kalau kita mau bantu orang tuh ada budgetnya juga loh. Ya. Misalnya bulan ini kita ada benih. Ya, misalnya bulan ini nggak ada orang yang membutuhkan. Ya udah, benihnya jangan diapa-apain. Diakumulasikan. Supaya nanti kalau ada sesuatu orang lain membutuhkan bisa pakai benih itu. Budgeting itu fondasinya utama banget tuh. Jadi memberi tanpa batasan yang jelas. Ada yang pernah kita konseling juga. Dia bilang, orang tuanya ini kan gak bijak ya. Jadi dia harus, ini namanya sandwich generation ya. Untuk harus mau mikirin soal masa depan tapi mikirin juga masa lalu. Which is bukan masa lalu lah ya. Maksudnya mikirin keluarga sebelumnya. Terus dia bilang gini, kalau aku gak kasih hatiku gak tenang. Nah ini ada hal yang perlu kita pelajarin. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus memberi supaya hati kita tenang. Paham? Pelan-pelan. Ini adalah bentuk salah satu trap yang terjadi pada anak-anak yang lahir di generasi sandwich. Pelan. Ketika generasi sandwich, dia harus memikirkan masa depannya. Dia bangun masa depannya. Entah dengan saving atau investment, dana darurat. Tapi di sisi lain dia harus bantu kebutuhan yang sedang berjalan dari orang tuanya. Let's say orang tuanya masih produktif, ya, tapi tidak punya pekerjaan, sehingga dia akan melimpahkan tanggung jawabnya kepada si anak ini. Nah, ketika anak ini sudah mau melangkah dewasa untuk membuat keluarga yang baru, dia harus kasih tanggung yang ini, ya kan? Nah, ketika yang ini ternyata tidak bijak, misalnya dia kena judi, terus yang harus bayar si anak ini, ya kan? Yang harus bayar anak ini, dan anak ini akan diminta, kalau kamu nggak kasih, sepertinya kamu durhaka. Dan kebiasaan untuk kasih tanpa alasan yang masuk akal. Bahkan ada yang dibohongin, mama habis jatuh dari motor. Padahal kagak. Mamanya gak jatuh dari motor, mamanya ngempanin pacarnya. Ada. Dark is dark. Terus kemudian kita biasanya akan berpikir gini, aku kalau gak ngasih, apalagi udah anak shine, aku gak berterima kasih, gak punya kasih, ya kan, dan lain sebagainya. Dan kita kasih, hati kita tenang. Ada seorang anak yang bilang gini, aku kalau gak kasih gak tenang. Jadi kayak di rush untuk kasih. Dorongan rush untuk kasih itu nanti ada di kita langsung go to the next aja. Itu adalah bagian dari yang namanya coping mechanism. Kita lompat ke aware of the pattern ya. Coping mechanism itu yang akan menjadi pola, kayak semacam adiksi. Jadi rasa bersalah muncul, kamu kasih, baru rasanya hilang. Itu seperti coping mechanism untuk lari dari rasa bersalah, berikan duit, padahal itu udah lewat dari budget, itu udah gak bijak, kamu udah tahu itu bakal digunakan untuk hal yang salah. Let's say orang tua kamu terlibat narkoba, terlibat judi, kamu memberikan resources untuk dia melakukan hal yang sama. Ini pembicaraan yang adult and very hard.
Cece juga bilang gak gampang untuk kalian bisa menerapkan ini. Jangan salah nanti dipikir Shine ini sangat mengajarkan kepada kalian untuk jadi orang yang tidak peduli pada orang tua, tidak peduli pada keluarga, atau tidak peduli pada keluarga besar. Enggak. Kita akan belajar yang aware of the pattern. Setiap kali ada dorongan, setiap kali ada desakan untuk melakukan unwise money tadi, gak bijak dong. Kamu memberi bantuan pada situasi yang salah. Pause and reflect. Be aware of assisted coping mechanism. Gini, tanya Tuhan. Kita kemarin belajar, doakan setiap big decision, dengarkan setiap small directions. Including giving money. Jangan langsung gini, iya aku langsung bayar, iya aku langsung isiin GoPay-nya, iya aku isiin OVO-nya. Jadi kebiasaan untuk mereka juga. The coping mechanism keep repeating for them. Aku kena masalah dikit, aku akan telepon anakku. Paham? Ini gak bisa langsung diterapkan kepada setiap konteks hidup. Tapi yang esensinya gini, doakan setiap big decisions, dengarkan setiap small directions, including in your money. Kalian punya Roh Kudus, boleh mainkan musiknya. Kalian punya Roh Kudus teman-teman. Boleh musik ya. Kalian punya Roh Kudus, percayalah. Roh Kudus akan menolong kalian, memberikan hikmat yang sama kepada Abigail, diberikan hikmat kepada kita semua untuk mengelola keuangan ini. Ya. Ini bicara soal tadi ya, generational. Jadi jangan langsung masuk ke dalam coping mechanism. Kayak orang gini, kayak orang yang kalau ada stres dia langsung makan gula. Nah itu sama. Akhirnya adiksi terhadap gula. Dalam hal keuangan juga gitu. Ini menjadi coping mechanism for some people. Yang pertama, agak lompat mohon maaf. Yang pertama bukan agak, emang udah lompat. Ask and extend God's love. Daily forgiveness. Pray until something happen. Sekali lagi diingatin, pray until something happen. It's not tiba-tiba emakmu lu berubah. Bukan. Yang berubah itu di hatimu. Yang berubah itu di pikiranmu. Kamu jadi lebih bijak. Kamu jadi lebih dewasa. Kamu lebih damai. Jadi berdoa sampai sesuatu terjadi. Itu sampai sesuatu terjadi di hatimu. Di dirimu. Situasi orang berubah itu menyusul. Yang perlu kita seringkali doa itu bukan mengubah situasi tapi mengubah pribadi kita. Yang kedua adalah apply love and wisdom. Ini adalah fondasi dari yang tadi Cece belikan. Kalau kamu cuma mengasihi, lu berikanlah apapun yang lu punya. Kalau perlu lu jual ginjal aja. Enggak. Love must meet with wisdom. Kamu juga punya hikmat guys. Terapkan hikmat ini untuk set healthy boundaries. Bantu mereka dalam hal kebutuhannya. Kalau misalnya ini aduh mak gua nih kasih duit kayaknya main judi nih. Isi token listriknya ya. Isi token listriknya, kasih dia catering makanan. Jangan dikasih uang mentahnya. Paham? Unlearn and learn to practice new habit. Apa nih? Ini kok gua rasa-rasa jadi mirip mak gua ya. Mungkin kita gak kecanduan judi tapi kita kecanduan labubu gitu. Blind box, itu sama. Oh berarti ini mirip mirip nih. Hampir-hampir jadi nih gue sama kayak emak gue nih. Batalin itu, batalin di keranjang kalian. Terus, aku alihkan ke dana yang lain. Ya, paham ya teman-teman ya. Ini kita semua sama-sama kok belajar. Sama-sama belajar. Gak ada dari kita yang sudah expert banget. Kita belajar beberapa minggu lalu soal lifelong learner. Nah, mungkin ini tolong nanti di foto somewhere tolong terapkan. Karena kita gak mungkin bisa investasi kalau gak ada uang gitu. Tapi jangan tunggu uang banyak baru investasi atau saving. Ada satu teori namanya compound. Ya, paham ya? Compound itu artinya lu gak nunggu sampai lu punya uang 10 juta baru investasi. 100.000 setiap bulan, nanti kalau di long termnya setelah dihitung returnnya itu malah lebih gede loh daripada orang yang invest sekali 10 juta. Itu ada ilmunya. Jadi maksudnya ini bukan saya buat-buat. Terapin yang berbasis keilmuan tersebut. Ini difoto karena hal ini membantu kalian untuk
cut, potong tanpa merasa bersalah. Ini diisi sama hal-hal yang kalian ibaratnya yang kalian hadapi di kehidupan kalian supaya bisa membedakan mana yang bisa di-cut. Jadi ini ada matriks untuk hal yang esensial dan hal yang memberikan joy or pleasure. Ya, supaya dari uang yang ada dikelola sehingga bisa mendapatkan nilai yang bisa dipergunakan untuk saving or investment. Oke, last one will be this. God often use people outside position. Kita sebagai anak, gak punya otoritas, tapi seringkali akan dipakai oleh Tuhan untuk memperpanjang, meneruskan kasih karunia Tuhan. They will be grateful someday. If not today, your parents will be grateful someday when you become wiser and wiser. Mereka juga gak mau kok kalian menjadi atau melakukan, mengulangi pola yang salah. Ya, extend God's love to them. Pray for them. Forgive them every day. Forgive yourself juga. Kalau kalian hari-hari ini ngerasa aku udah kerja keras luar biasa, aku udah coba apply sana, apply sini, tapi belum dapet, forgive yourself. Give rest to yourself. Gak apa-apa, masih ada hari esok. Amin. Tuhan bersama dengan kita semua. Semuanya kita boleh tundukkan kepala Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar hari ini kita teduh sebentar. Percayalah Tuhan menempatkanmu di dalam keluarga. Mungkin keluargamu ungodly seperti Nabal yang ungodly, but Abigail can do small, but with God it will become a breakthrough. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, amen. Yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia. Dia setia padamu, dia setia pada kita. Dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan. Biarlah kemurahan Tuhan hari-hari ini semakin dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya, yang ku puja hanya dirimu. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Menjagaku senang, biar hidupku